Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keikhlasan, kehusukan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan nantinya semoga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semakin meningkat dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Erlisa. Hadir kembali Dinda Kirana di kesempatan hari ini di edisi hari Rabu 18 Februari 2026. Semoga Anda selalu dalam keberkahan, sehat selalu dan rezekinya lancar. Ini tentang Ramadan tahun 2026, momentum emas untuk membuktikan kita mampu mengalahkan ego dan hawa nafsu. Kayaknya ini kita harus ngerem gitu ya, harus mampu mengalahkan ego dan hawa nafsu. Ini caranya seperti apa sih Bu, supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk, dengan hikmah, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak terus kemudian ghibah nafsu kita jaga hawa nafsu kita, ego kita, jangan marah-marah dan lain sebagainya. Seperti apa menurut Ibu Luciana? Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Dinda. Tapi ini sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, para Pak Yai, Bu Yai. Ini tema ini sebenarnya menurut saya itu ranahnya para alim ulama. Jadi tetapi kan kita tidak berpendapat juga sih. Saya nanti mohon maaf bisa ada kekeliruan gitu, nanti mohon untuk dikoreksi sebelumnya saya sampaikan seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa juga, ini kita kan berbagi ilmu, pengalaman gitu ya, meskipun sedikit. Jadi menurut saya untuk mengalahkan ego dan hawa nafsu selama bulan puasa itu ya kita mencari lingkungan yang positif, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik gitu. Kita jauh dari lingkungan yang negatif, kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, sholat taraweh bersama dengan keluarga, terus buka bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Kayaknya yang Ibu sampaikan tadi ya cukup baik dan kita bisa gitu loh melakukannya. Berkumpul dengan orang-orang baik, terus kemudian berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Tapi terkadang itu gangguan itu susah gitu loh. Kita tuh kayaknya terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin seperti apa. Untuk memperjuangkan hal itu supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang kurang baik yang sekiranya itu bisa membuat atau membatalkan puasa kita. Perjuangan yang sesungguhnya agar kita bisa melawan ego dan hawa nafsu itu yang seperti apa itu? Ya dengan menanamkan kesadaran pada diri sendiri. Ya. Jadi meskipun kita dimotivasi orang lain, kalau kita tidak mau berubah ya percuma. Berarti kita lingkungan ya Bu ya, faktor lingkungan juga berpengaruh di sini ya Bu ya. Ya, faktor eksternal dan juga internal. Eksternal dan internal. Baik Ibu, ini melawan hawa nafsu termasuk perbuatan berjihad menurut saya, karena memang berat. Tidak semua orang bisa melawan hawa nafsu ini. Dan kenapa kita harus menahan itu? Alasannya apa? Ya, melawan hawa nafsu itu merupakan jihad yang besar kalau menurut saya, karena musuhnya itu kan tidak kelihatan Bu Dinda. Kalau berperang itu musuhnya kelihatan, nampak di depan mata, tapi melawan hawa nafsu itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi memang jihad yang sangat besar. Itu jihad ya. Memang perjuangan. Jihad itu maknanya adalah perjuangan. Perjuangan yang sangat besar yang harus kita lakukan di saat bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita itu batal. Mungkin bisa disampaikan Ibu cara mengendalikan seperti apa jihad-jihad yang kita lakukan supaya kita ini tidak selalu terpancing dengan hawa nafsu itu.
Ya tadi seperti kembali lagi di awal sebenarnya caranya itu ya melakukan perbuatan yang positif, yang baik, misalkan bersedekah, berbuka puasa bersama dengan teman, saudara, berzikir, membaca Al-Quran tadi itu sama sebenarnya sih. Membaca Al-Quran, berzikir, pokoknya tadarus ya Bu. Tadarus di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Iya betul Ibu. Dan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan melawan hawa nafsu dan juga ego, apa itu berarti kita diminta untuk mengurung diri, terus kemudian di kamar saja, tidak boleh kemana-mana atau berinteraksi dengan orang lain juga dilarang, atau seperti apa Ibu? Kalau supaya kita nggak terpengaruh gitu loh Bu. Kalau menurut saya kita kan sebagai manusia itu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu kan. Jadi kalau selama puasa kita hanya berdiam diri kan nanti cuma dapat pahala berpuasa. Kita tidak dapat pahala untuk bersosial. Jadi sebaiknya tetap bersosialisasi dengan teman, saudara. Tapi bersosialisasi yang seperti apa itu Ibu? Ya melakukan hal-hal yang positif misalkan buka bersama, tarawih bersama, terus bersedekah, gitu, zakat, gitu kan. Hal-hal yang baik pokoknya di sini ya. Di sini pokoknya benar berkebaikan. Iya. Dan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dapat membentuk karakter seseorang, itu bisa menjadi lebih baik. Apa benar itu? Iya, tentu saja. Karena puasa itu kan madrasah atau sekolah spiritual dan emosional, di mana kita dilatih untuk bersabar. Pertama, sabar untuk menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah ya. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kan tidak boleh, jadi kan dilatih bersabar. Kedua, disiplin, kan ada jam sahur, jam buka, tentu saja akan meningkatkan disiplin kita. Kemudian juga pengendalian diri, kita kan tadi menahan lapar, haus, itu kan mengendalikan diri ya. Kemudian melatih empati, kepekaan sosial, karena kita jadi merasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu, biasanya kan mungkin lebih sering lapar daripada kenyang, jadi kita kan bisa berempati gitu ya Bu Dinda. Jadi kita menahan hawa nafsu itu tadi, menahan lapar, menahan dahaga, dari situ kita bisa berempati. Oh gitu ya Bu ya. Ini banyak sekali yang masuk lewat chat WA Ibu, juga TikTok serta Facebooknya Erlisa from Jepara. Mohon izin supaya kita baca satu persatu, karena ini nanti yang masuk juga akan mendapatkan hadiah yang sudah kita sediakan. Nanti tim operator bisa membantu untuk mengundi siapa kira-kira pemenangnya yang nanti bisa berhak mendapatkan 3 hadiah yang sudah kita sediakan untuk 3 pemenang ya. Ini dari Abdurrahman yang masuknya lewat WA di 0818058584, Abdurrahman di Jepara. Bu, saya sering tidak kuat menahan lapar. Ini yang sangat menggoda, apalagi merokok dan minum kopi. Gimana nih caranya supaya saya bisa? Abdurrahman di Jepara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini Pak apa Mas ini baiknya dipanggil? Kayaknya kalau suka merokok Mas saja. Ya, Mas saja. Jadi menurut saya pola makan yang baik, bergizi gitu ya Bu Dinda, itu juga sangat penting. Jadi kita meskipun puasa tetap harus memperhatikan nutrisi yang masuk ke tubuh kita supaya kita bisa kuat. Misalkan untuk sahur, untuk berbuka kita perbanyak makanan-makanan buah-buahan, sayuran yang berserat tinggi gitu, terus protein, baik nabati, hewani. Jadi kalau misalnya pengen merokok ya ditahan ya. Oh iya, tetap kalau merokok ditahan sampai nanti beduk maghrib baru boleh. Gitu caranya ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini dari Putri yang masuknya lewat WA juga. Cara-cara menahan hawa nafsu dan juga ego. Saya sering pengen marah-marah. Gimana Ibu? Putri di Jepara. Oh,
sering marah-marah kenapa ini premenstruasi. Menstruasi ini lagi dapet ini. Ya kalau saya sih Nggih. mendekatkan diri sama Allah aja gitu sih. Kita sholat yang khusyuk. Kadang emosi seseorang itu juga mungkin karena ada kesalahan di sholatnya. Menurut saya sih seperti itu. Berarti kalau sholat harus lebih khusyuk. Iya. Ini kemungkinan ada kesalahan di sholatnya kurang khusyuk sehingga emosinya meluap-luap gitu ya Bu ya. Terkadang terjadi seperti itu. Baik itu ya tadi ya. Mendekatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti tadi berbanyak zikir, itu membaca Al-Quran, melakukan kebaikan biar emosinya stabil. Baik, ini masuk lewat TikTok ada Fadilah. Ya baru masuk ya TikToknya ya. Bagaimana kalau saya tetap diam dan tenang saat ego saya merasa diserang? Diserang siapa ini? Atau dikritik oleh orang lain di saat sedang haus? Ya kan bagus. Jadi memang Diam itu memang bagus, diam itu emas ya. Apalagi kalau puasa ya. ya kalau menurut saya ya memang sebaiknya meskipun kita dilukai, disakiti orang, ya tidak perlulah dibalas. Berarti memang tepatnya diam ya Bu ya. Ya, Diam saja. adalah lebih baik untuk menahan ego dan hawa nafsu. Farid di TikTok, gimana sih Bu agar sering saya bisa berhasil menahan lisan untuk tidak berkomentar buruk atau bergosip atau gibah? Ya sebelum kita berkata itu kan memang harus dipikir dulu, jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita itu melukai orang lain. Karena kadang mungkin orangnya itu sudah bilang memaafkan, tapi kan di hatinya kita tidak tahu gitu ya. Jadi memang harus sangat hati-hatilah untuk berkata. Ya karena gampang sekali kita itu salah ucap, salah ngomong, terus itu membatalkan puasa kita gitu ya Bu ya. Kalau salah ucap, salah kata sih tidak membatalkan, cuman mengurangi pahala kalau menurut saya. Itu ya Bu ya. Nih, Mengurangi pahala. Kalau marah-marah itu batal nggak Bu? enggak. Yang membatalkan puasa kan Yang membatalkan puasa itu apa ya, aja sih Bu kalau sebetulnya? menurut saya ini kan saya kan bukan ustaz. Iya iya. Bukan ustaz gitu ya. Iya, Jadi yang saya pelajari ya makan dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, terus berhubungan suami istri dengan sengaja. ya, di waktu siang Siang gitu ya, hari, waktu jam kemudian. puasa. Kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, misalkan muntah disengaja, haid atau nifas, Oh iya. terus murtad keluar dari agama Islam itu kan membatalkan puasa ya, terus gila. Ya, hal-hal yang membatalkan Oh puasa. gitu. Ya, Tapi kalau kentut janjinya kayak gitu enggak ya Bu? enggak, selebihnya itu tidak membatalkan, misalkan marah atau ego yang Nangis menangis? tidak, Oh tidak. tidak, cuman Aman ya. menurut saya mengurangi sepengetahuan saya. Oke, baik ini terima kasih. Ini juga saya baru tahu ini. Ada Sriyati, Bu, saya saat istiqomah sholat tarawih dan tahajud, meskipun tubuh terasa lelah, apa? Karena sudah tua ya Bu? Usianya berapa Bu itu? Tidak menyebutkan usia. Sriyati kayaknya sekitar 50-an lah kalau dilihat dari Iya. namanya ya. Ya, makanya itulah pentingnya kita harus selalu menjaga kesehatan, olahraga. Kita harus olahraga ya, paling tidak kalau saya sih seminggu 3 kali. Kemudian Olahraga yang ringan-ringan ya Bu Iya. ya. makan makanan bergizi gitu, supaya tidak mudah lelah, tidak mudah sakit. Terus juga apa ya, kita jangan terlalu sering stres gitu ya. Kita kalau pas lagi jenuh gitu memang refreshing tidak apa-apalah, karena menurut saya ya sakit itu ya faktor utama dari pikiran gitu, Dinda ya. Oh, sakit itu faktor utama dari pikiran. Pikiran dulu. Kalau kita tidak banyak mikir, berarti terhindar dari sakit ya Bu, insya Allah ya. Ya mikirnya jangan yang berat. Iya. Oke, Bu, ini ada lagi yang masuk baru ngetik kayaknya ya. Terus kemudian di bawahnya lagi ada Pak Dovir. Ini masuk lewat TikToknya Erlisa. Gimana kalau misalnya sholat tarawih dengan duduk, apa boleh? Ini kok malah bertanya ke tarawih Iya ya, kayak ustadzah ya. Iya, nggak apa-apa sih Bu ya. Ya, Tapi boleh lah ya Bu ya. ya Kalau memang sehat. badannya nggak Ya, sehat. kalau nggak sehat kan nggak apa-apa kan duduk. Kalau nggak bisa duduk ya malah berbaring juga nggak apa-apa kalau memang sakit. Ya
Yang penting niatnya. Boleh ya Bu ya kalau memang sakit. Tapi kalau nggak sakit ngapain duduk? Semoga kita juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan nyaman, diberikan keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu nanti pada Idul Fitri ya Bu ya di bulan depan, dan terima kasih untuk door-prize-nya untuk pemirsa yang sudah masuk. Ini sudah diundi dan pemenangnya adalah selamat buat Fadila. Fadila tadi alamatnya di mana ya? Fadila lewat TikTok, kemudian Dovir lewatnya chat WA, dan Farid selamat, hadiahnya bisa diambil esok hari di jam kerja. Jam kerja itu jam 8 sampai 4 sore. Jangan lupa sambil membawa fotokopi identitas diri, bisa KTP, SIM dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini terima kasih kepada Ibu Luciana untuk hadiah-hadiahnya. Terima kasih juga untuk Ibu Luciana atas hadirnya hari ini. Semoga menjadi keberkahan tersendiri. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Ibu Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luciana.